Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursitika Maria Jibu, NIM 4424227. Di sini saya akan membawakan materi tentang utilitas pabrik. Adapun pokok pembahasan yang pertama, unit pendukung proses, kedua unit penyediaan listrik, yang ketiga unit penyediaan air, keempat unit pengadaan uap, yang kelima sistem utilitas udara tekan, yang keenam bahan bakar dan operasi pembakaran. Materi pertama yaitu unit pendukung proses atau utilitas. Unit pendukung proses atau sering disebut unit utilitas merupakan bagian penting yang menunjang berlangsungnya suatu proses dalam suatu pabrik. Unit pendukung proses antara lain yaitu unit penyediaan air, di mana ada air proses, air pendingin, air sanitasi, air umpan boiler, dan air untuk perkantoran dan perumahan, stem, listrik, pengadaan bahan bakar, dan pengolahan limbah. Materi yang kedua yaitu unit penyediaan listrik. Dalam masyarakat modern yang industri dan perekonomiannya maju, tenaga listrik memegang peranan yang sangat menentukan. Sulit dibayangkan sebuah pabrik tanpa pemakaian tenaga listrik, karena untuk menggerakkan beberapa alat misalnya dibutuhkan motor listrik. Dan motor-motor listrik yang dipakai pada berbagai alat semuanya membutuhkan listrik sebagai tenaga penggerak. Selain untuk menggerakkan motor, listrik di industri juga dibutuhkan untuk pemanasan tanur dan proses elektrokimia. Sedangkan di luar kebutuhan untuk industri, tenaga listrik dipakai untuk kebutuhan kantor, pemanasan atau pendinginan udara, lampu penerangan, lemari es, dapur, dan keperluan kerumah tanggaan lainnya. Materi ketiga yaitu unit penyediaan air. Kebutuhan air pada umumnya dan air pengisi ketel pada khususnya pada industri-industri yang menggunakan tenaga uap adalah suatu hal yang amat perlu mendapat perhatian. Pada pabrik-pabrik di mana uap atau stem merupakan sumber tenaga dan sekaligus juga merupakan sumber panas. Materi yang keempat yaitu unit pengadaan uap. Uap atau stem sangat berperan penting dalam proses untuk menggerakkan mesin-mesin bertenaga uap dan pemanas awal. Sebuah ketel uap digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan pertolongan panas. Ditinjau dari tenaga termis yang didapat dengan pembakaran bahan bakar, ketel uap termasuk external combustion engine, yaitu pesawat tenaga di mana pembakaran bahan bakar dilakukan di luar pesawat itu sendiri. Uap yang dihasilkan mempunyai tenaga termis, tenaga potensial, dan tenaga kinetis yang dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga termis yang dikandung uap dapat langsung digunakan sebagai bahan pemanas pada proses industri. Kedua, tenaga potensial dari uap diubah menjadi tenaga mekanik dengan mesin uap untuk selanjutnya diperoleh tenaga mekanik. Yang ketiga, tenaga kinetis dari uap diubah menjadi tenaga putar dengan suatu turbin uap. Selanjutnya dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Materi yang kelima yaitu sistem utilitas udara tekan. Sistem udara tekan terdiri dari bagian pemasokan yang terdiri dari kompenser dan perlakuan udara, dan bagian permintaan yang terdiri dari sistem distribusi dan penyimpanan dan peralatan pemakaian air. Bagian pemasokan yang dikelola dengan benar akan menghasilkan udara bersih, kering, stabil yang dikirimkan pada tekanan yang dibutuhkan dengan biaya yang efektif. Bagian permintaan yang dikelola dengan benar akan meminimalkan udara terbuang dan penggunaan udara tekan untuk penerapan yang tepat. Perbaikan dan pencapaian puncak kinerja sistem udara tekan memerlukan bagian sistem pemasokan dan permintaan dan interaksi di antara keduanya. Materi yang keenam yaitu bahan bakar. Bahan bakar diartikan sebagai bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya, disertai dengan pengeluaran kalor.
Bahan bakar dapat berbentuk bahan padat, cair, atau gas yang dapat bereaksi dengan oksigen secara eksoterm. Panas dari reaksi eksoterm tersebut dapat langsung digunakan untuk pemanasan atau sering juga diubah dulu menjadi bentuk energi lain. Besaran yang penting pada bahan bakar ialah panas rendah, yang menyatakan banyaknya panas yang umumnya diperoleh pada pembakaran dalam keadaan normal. Adapun macam-macam bahan bakar, beberapa macam bahan bakar yang dikenal adalah sebagai berikut. Pertama, bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Yang kedua, bahan bakar nuklir, seperti uranium dan plutonium. Pada bahan bakar nuklir, kalor diperoleh dari hasil reaksi rantai penguraian atom-atom melalui peristiwa radioaktif. Yang ketiga, bahan bakar lain seperti sisa tumbuh-tumbuhan, minyak nabati, minyak hewani. Adapun bahan bakar konvensional ditinjau dari keadaannya, dan wujudnya adalah padat, cair, gas. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.